dikatakan berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa dan pernyataan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari jemaat yang berbahagia, angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah. Shalom. Shalom semua. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Saya percaya kita semua hari ini bersuka cita ya. Dari wajah-wajahnya meskipun semua pakai masker, saya lihat bahwa dari mata-matanya terpancar sukacita yang luar biasa, tentunya dari kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan di kita untuk kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan pagi ini, kami mau memuji, mau menyembah-Mu Bapa, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kau telah menebus kami, mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada saat ini Bapa, biar Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami satukan hati kami Bapa, untuk kami menolak setiap apapun yang bukan berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar roh kami dibebaskan untuk kami memuji-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tetap berdiri, kita mau menaikkan pujian kita, bahwa kita mau menaikkan syukur kita, bahwa kita telah menang dari dosa, sehingga kita ada sampai saat ini. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, menaikkan syukurku Tuhan, bahwa kita telah menang atas dosa. Mari, don't turning back. Kita tidak melupakan masa yang lalu, kita mau maju menuju tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Amin. Yang telah
Tiba saatnya kita akan menyiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita meninggalkan kehidupan yang lama, berarti hidup kita hanya tujukan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini janji kami Tuhan, kalau kami hidup untuk-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup ya Tuhan, haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segenap hati kami mau katakan ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau tahu ketika mulut kami mengatakan ini, sikap hati kami di hadapan Engkau. Bapa, barangkali belum begitu pas di hadapan Tuhan. Tapi kami mau belajar terus. Selama kami hidup, kami mau hidup untuk Tuhan. Mata kami selalu tertuju kepadamu. Hidup ini adalah penyembahan yang harusnya menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami semua Roh Kudus, supaya dalam waktu yang sangat singkat ini Tuhan menjumpai kami. Sehingga ibadah ini sungguh-sungguh mengubah cara berpikir kami, mengubah hati kami, membuat kami lebih dekat melekat pada Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan yang sudah kami bawa menyenangkan hatimu. Dan ini waktumu berbicara kepada kami, lawatan dan berkat kuasamu nyata atas setiap pribadi lepas pribadi, kami yang ada di ruangan ini maupun yang beribadah secara live streaming. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dalam kendali kuasa Roh Kudus memakai mengurapi hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, semua kita yang siap diberkati firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Shalom. Ya, selamat tahun baru 2023, Gong Si Fa Cai. Ya, orang bilang saya ini Cina ikut-ikutan. Emang bener sih, saya kan orang Batak Bapak Saudara ya. Cuma saya udah dipanggil Cici lah, dipanggil Ai lah ya. Ya oke, mana-mana lah Tuhan panggil, yang penting kita semua di dalam Kristus bersaudara. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tema yang diberikan untuk saya sampaikan, kita belajar pagi hari ini adalah no turning back ya. Kita bahasa Inggris dikit-dikit ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat dari terjemahan sederhana, no turning back itu apa maksudnya ya? Orang menyederhanakan dengan jangan berbalik ke belakang. Sudah benar sebetulnya ya. Tidak ada jalan untuk kembali ke belakang. Artinya semua jalan tertutup. Bukan karena orang lain yang menutup, kita yang menutupnya sendiri gitu. Ya, itu komitmen pribadi kita. Jangan pernah menoleh ke belakang. Apa itu menoleh ke belakang? Menoleh ke belakang adalah melihat ke belakang dengan memalingkan muka. Jadi kalau saya menoleh ke belakang, nah ini saya menoleh ke belakang ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan muka saya harus ikut serta, pandangan saya berubah ke belakang. Gitu. Nah itu yang tidak boleh kita lakukan dengan masa lalu dan tujuan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam waktu 30 menit saya berusaha untuk bisa menyampaikannya Bapak Ibu Saudara ya, karena kita semua sudah bersiap-siap untuk akan menerima angpau. Baik, apa kunci tips lah ya untuk kita tidak berbalik ke belakang, untuk kita tidak menoleh dan memalingkan wajah bahkan hidup kita ke belakang. Kita akan lihat dari Filipi 3, nanti saya akan uraikan ayat demi ayat, hanya beberapa ayat saja Bapak Ibu Saudara ya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa Bapak Ibu Saudara, kita baca? Melupakan apa yang di belakang. Melupakan apa yang di belakang. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, ada di layar dan juga tentu ada di Alkitab ataupun di handphone Bapak Ibu Saudara. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Saudara perhatikan yang saya bold merah itu. Ya. Melupakan apa yang di belakang, itu kata kerja. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya. Aku tidak menganggap demikian, begitu ya. Dia mengakui, dia menyadari begitu. Tetapi ini loh yang kulakukan. Ini loh actionku. Ini loh keputusanku. Ini yang aku harus kerjakan. Yaitu melupakan
apa yang di belakangku. Bapak Ibu perhatikan, bukan melupakan siapa yang di belakangku, tapi apa yang di belakangku. Kalau siapa itu kan bicara pribadi. Kita nggak boleh melupakan jasa-jasa orang yang menghentar kita ada sampai hari ini. Andil banyak orang dalam hidup kita yang sudah membuat kita mungkin sukses, dipakai Tuhan. Nggak boleh dilupakan Bapak Ibu. Jangan seperti kacang lupa kulitnya kata orang ya. Tapi melupakan apa yang di belakang. Apa itu menunjuk pada benda, pada atribut, pada peristiwa, pada hal-hal yang pernah kita alami, kegagalankah, keberhasilankah, apapun itu namanya. Itu yang mesti dilupakan. Ya. Nah, ini harus butuh satu pemahaman yang benar. Kita coba mengikuti cara berpikir Paulus Bapak Ibu Saudara. Karena memang ini kan suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Jadi dia menceritakan banyak pengalamannya betul, tapi kali ini dia mau berkata ketika dia hampir menyelesaikan surat itu, menuliskan hal ini kepadamu enggak sulit bagiku. Artinya aku mau tegaskan loh sesuatu kepadamu sebelum aku mengakhiri suratku ini, yaitu bahwa segala sesuatu yang dahulu kuanggap keuntungan sekarang rugi, sampah bahkan. Nanti saya akan uraikan itu di poin berikutnya, ya. Aku mau menangkap Kristus, aku mau memperolehnya, berlari kepada tujuan, panggilan surgawi. Tapi itu enggak hanya omongan, itu enggak hanya kalimat, itu enggak hanya statement. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan dari dalam diriku. Enggak peduli apa kata orang, mereka support saya atau tidak, mereka setuju dengan kelakuan saya atau tidak. Tapi saya mau lakukan ini loh, melupakan apa yang di belakangku. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang ada di belakangnya Paulus itu? Ya, tentu pada waktu dia menulis surat ini dia sedang ada di dalam penjara, dalam kesakitan fisik, menderita secara fisik. Tapi bahkan itu pun dia abaikan. Dia tidak hiraukan demi dia menyampaikan maksudnya kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka juga bisa mengikuti keteladanannya. Ya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Melupakan apa yang di belakangku itu adalah semua tadi atribut kebanggaan, nama yang terkenal, usaha dia untuk membinasakan orang-orang Kristen, roh agama yang begitu kuat dalam dirinya, itu enggak ada yang salah sebetulnya. Secara dunia itu adalah pencapaian-pencapaian yang patut diapresiasi. Tapi itu tidak berguna gitu kan ya. Itu bukan sesuatu yang dinanti Tuhan, bukan gitu. Dia harus melupakan, dia harus melepaskan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat apa ya, kenapa kita dilarang menoleh ke belakang kepada kegagalan, keberhasilan, kepahitan, mungkin juga peristiwa-peristiwa di masa lalu, bahkan kebanggaan-kebanggaan yang pernah kita banggakan ya. Oh saya ini dari turunan apa misalnya, dinasti apa misalnya ya. Oh saya ini bergelar ini, berderet gelarnya. Oh saya ini keturunan orang kaya, bla 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 dan lain sebagainya. Bahaya sekali kalau kita terus menoleh ke belakang dan tetap ada di situ. Kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Ada istri Lot. Ketika dia menoleh ke belakang, kenapa sih dia menoleh ke belakang? Sesuatu apa di belakang itu? Bukan siapa, tapi apa di belakang itu? Harta, kekayaan yang memikat hatinya Bapak Ibu Saudara. Sehingga begitu dia menoleh, tidak ada kesempatan kedua untuk berbalik lagi. Begitu menoleh, langsung jadi tiang garam. Alkitab mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu itu peristiwa satu kali di dalam Alkitab. Dan kalau kita baca seterusnya di sejarah manapun mungkin tidak pernah terulang lagi. Tapi ini pembelajaran berharga bagi kita. Bapak Ibu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Waktu kita berkata tadi saya mau berlari pada tujuan. Kepada panggilan surgawi dalam pujian kita. Ingat ya Bapak Ibu, kita masih tinggal di dunia. Dunia yang begitu nikmat. Dengan segala kesenangannya, segala kebanggaannya. Terutama dengan hal-hal yang materialistis. Siapa yang gak butuh duit? Semua kita butuh duit. Tapi kadang-kadang gara-gara mencari uang orang meninggalkan Tuhan. Gara-gara harta orang lupa bersekutu. Saya percaya di jemaat ini pagi hari ini tidak ada yang begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada, ayo kita mesti bertobat. No turning back. Jangan ada satupun apa yang di dunia ini yang memikat hati kita, yang memperlambat langkah kita sehingga kita terus menoleh ke belakang. Itu pembelajaran yang sangat berharga.
Israel menoleh dan ingin kembali ke Mesir. Sehingga apa yang terjadi? Tuh mereka berputar-putar di padang gurun. Tuhan hajar mereka, banyak yang mati di padang gurun. Hanya 2 dari generasi itu yang sampai ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Segitu mahalnya harga yang harus dibayar ketika seseorang menoleh ke belakang. Dan orang-orang ini yang mati di padang gurun betul-betul punya mental budak yang gak pernah mau dimerdekakan, gak pernah mau dibebaskan, gak pernah mau dilepaskan dari keterikatan semua kesenangan-kesenangan di Mesir. Even mereka diperbudak, Bapak Ibu Saudara. Lihat ya, dunia ini begitu keras, begitu hebat berusaha memperbudak anak-anak Tuhan sehingga tidak pernah bisa move on ke depan dan selalu mengingat apa yang menyenangkan di dunia, nyaman dengan keduniawian. Bapak Ibu, saya tahu ini tidak mudah, tapi tidak bisa tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau no turning back, kita mau terus melangkah ke depan, lupakan semua itu. Kenapa? Karena itu akan membuat kita berputar-putar, stuck di tengah jalan. Orang lain sudah maju level rohaninya sampai di mana, kita masih di situ-situ aja. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan saya kasih tahu kepada kita ya, ayo cepat sedikit pergerakannya Bapak Ibu Saudara ya. Kemana arah Tuhan itu, mari kita mesti ikuti bersama-sama. Itu sebabnya perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan itu menjadi satu pembelajaran mahal bagi kita. Kalau kita nggak mau berputar-putar, ayo lupakan yang di belakang. Meskipun itu menyenangkan bagi kita, meskipun itu mengenakan bagi daging kita, tapi itu berbahaya dan itu bisa membinasakan kita. Demas menoleh dan kembali kepada dunia. Seseorang yang ikut dalam pelayanan Rasul Paulus dan Paulus berduka cita karena itu. Apa akibatnya ketika dia menoleh ke belakang dan kembali ke dunia? Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ini gak main-main. Serius, iblis itu selalu serius kok mau menghancurkan hidup kita. Dia gak pernah main-main Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu kita mesti selalu warning terhadap diri kita supaya jangan menoleh ke belakang apalagi sampai kembali kepada dunia ini. Bisa-bisa loh pelan-pelan kita nggak sadar kita sudah meninggalkan Tuhan sebenarnya. Walaupun tubuh kita masih di gereja, kita masih aktif melayanan. Tetapi hati kita, pikiran kita, roh kita sebetulnya sudah nggak tertuju kepada Tuhan. Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Harusnya ya makin bertambah umur, makin bertambah berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Makin bertambah kepercayaan, makin hati kita melekat pada Tuhan. Makin hati kita mencintai Tuhan. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa banyak orang waktu begitu dalam kesulitan. Dia nempelnya sama Tuhan bukan main. Sampai doa aja sampai meraung menangis bergetar-getar. Begitu diberkati Tuhan. Lain lagi ceritanya ya, nantilah komsel, nantilah ada waktu minggu depan ya, gereja nanti aja. Ini Bapak Ibu Saudara ya, pelan-pelan dunia menarik dia, bahaya. Dan pembajak yang menoleh ke belakang kata firman Tuhan tidak layak bagi kerajaan Allah. Kalau Tuhan sudah kasih ultimatum, tidak layak, bagaimanapun usaha dan perjuangan kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan betapa miris, betapa sedihnya. Nanti perkataan Tuhan itu akan sampai kepada orang-orang seperti ini. Dari hadapanku, sorry saya gak pernah kenal kamu. Bapak Ibu kita gak mau dengar kalimat itu kan, amin. Kita mau dengar kalimat, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Duduklah sehidangan dengan Bapamu. Kalimat itu yang kita tunggu. Lupakan yang di belakang. Jangan terus menoleh, apalagi berbalik. Melupakan itu apa sih? Melupakan itu menjadikan lupa dengan sengaja. Apa kita hilang ingatan Bu? Enggak juga kali ya. Kita masih punya kesadaran. Tapi dengan sengaja saya mau melupakan itu. Ketika iblis berusaha mengingatkan, kita berkata apa? Dalam nama Yesus itu masa lalu. Stop. Sekarang saya baru di dalam Tuhan. Bahkan ketika saudara diingatkan akan kesalahan-kesalahan orang lain. Peristiwa itu memahitkan bagimu. Hari ini saya mau katakan, kita menjadikannya lupa. Sengaja kita membuat itu di pikiran kita. Di memori kita masih ada, tapi kita berkata, Tuhan tolong saya melupakan peristiwa yang menyakitkan itu. Saya mau belajar melepaskan pengampunan. Menghapus dari ingatan kita. Siapa yang menghapusnya? Diri kita sendiri Bapak Ibu. Saya yang harus menghapus itu dari ingatan saya. Meskipun di alam bawah sadar saya, dia masih ada. Tapi saya sengaja untuk melupakan, menghapusnya. Melalaikan, tidak mengindahkan. Itu arti melupakan. Jadi kalau ada ingatan kita bilang, itu masa lalu. Enggak berarti.
Maaf ya, sorry, gak ada waktu untuk mikirin itu. Gak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Kita harus bertindak tegas terhadap perasaan kita, terhadap pikiran kita, terhadap diri kita sendiri. Setan paling senang menggoda anak-anak Tuhan dan berkata, silahkan kamu ke gereja, silahkan kamu melayani, silahkan kamu memberi perpuluhan, silahkan kamu apapun sajalah. Tapi jangan pernah move on. Jangan pernah bergerak. Kalau boleh mundur dikit-dikit, noleh dikit-dikit, dikit-dikit dulu. Lama-lama balik sekalian Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang ketika masa sekolah minggu, masa remaja sungguh-sungguh dalam Tuhan. Begitu mengakhiri masa tua entah hilang kemana. Ini menyedihkan. Berapa banyak orang begitu lahir baru cinta mula-mula melayani Tuhan. Apa saja buat Tuhan. Ketika waktu berjalan mundur dari pelayanan. Hilang gak tahu kemana. Hari ini kita mesti cek diri kita. Apakah kita tetap tertuju kepada Kristus dan melupakan semua yang ada di belakang kita. Yang kedua. Apa kunci untuk kita tidak berbalik ke belakang? 3M ya. M yang kedua adalah kita baca sama-sama 2 ya. Mengarahkan diri ke depan. Mengarahkan diri ke depan. Lupakan yang di belakang. Bukan tertunduk. Tapi arahkan diri ke depan. Dengan mata yang tertuju ke depan. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Tentu saja tergantung siapa dan apa yang di depan itu. Nah itu mesti dipastikan dulu Bapak Ibu. Ya, kalau dunia mengarahkan pandangannya ya kepada dunia tentunya. Untuk meraih semua hal-hal yang duniawi. Mengarahkan diri ke depan. Di dalam Filipi 3 ayat 13 tadi ya. Apa yang dilakukan Paulus yang kedua? Tetapi ini yang kulakukan yang di bold merah ya. Apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Sekarang dia mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan siapa yang di depannya. Siapa itu? Yesus Kristus yang terus memperteguh panggilan itu di dalam hati Paulus. Yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus kata Paulus. Fokus pada panggilan surgawi. Apa itu panggilan surgawi? Masa yang akan datang. Kekekalan, kerajaan yang akan datang. Yerusalem baru, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini jarang orang menyanyi lagu itu ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu padamu. Jarang. Kenapa? Karena orang lebih nikmat dengan apa yang ada di dunia ini. Berlomba-lomba fokusnya pada dunia, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita nggak boleh berkarya, bukan kita nggak boleh bekerja, bukan kita nggak boleh berkreativitas. Tapi kalau tujuannya semuanya itu bukan karena mengarahkan diri ke depan, maka itu nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar, apa sih mengarahkan itu? Mengarahkan artinya menunjukkan, fokus, menunjukkan pada satu titik. Nah itu mengarahkan, ya. Mengarahkan juga berarti membimbing. Tuhan pasti membimbing, yes. Tapi saya juga harus membimbing diri saya. Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara pernah gak membimbing diri sendiri? Maksudnya kita arahin hati kita gitu. Ayo kamu gak usah ingat-ingat kesalahan orang, ayo. Gak usah dengerin nyinyiran orang, ayo semangat. Pernah kita ngomong sama diri kita begitu? Harusnya iya, kita membimbing diri kita sendiri. Mengarahkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk hal itu. Menghadapkan pandangan kita, menghadapkan hati kita, menghadapkan seluruh apapun yang kita mau tuju, ya, menghadapkan hidup ini kepada apa yang di depan. Apa yang ada di depan Paulus sekali lagi panggilan surgawi. Kehidupan kekal, surga yang mulia di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mengarahkan diri ke depan? Jangan fokus pada hal-hal lahiriah. Saya tegaskan, jangan fokus pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu apa? Paulus menjelaskannya di dalam ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kepada siapa ini ditujukan Paulus? Kepada orang-orang yang terus berbalik ke belakang, yang terus ada di area lama,
yang tidak pernah mau bergerak. Siapa itu? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia berkata mereka ini semua fokusnya hal-hal lahiriah. Apa itu? Mereka adalah, kasar sekali kata Paulus ya, anjing-anjing. Bapak Ibu, di masa itu anjing itu adalah binatang yang najis. Binatang yang kalau boleh ya jangan disentuh Bapak Ibu Saudara. Ya, pada satu waktu kalau kita baca dalam kitab Injil, Yesus waktu bertemu dengan seorang perempuan Sirofenisia, dia mengatakan apa? Tidak layak memberikan roti kepada anjing gitu ya. Jadi sekarang Paulus membalikkan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bicara kepada sifat sebetulnya, karakter yang seperti anjing. Kita menemukan dalam Alkitab, orang itu kalau selalu balik lagi kepada dosa yang sama, balik lagi kepada dosa yang sama, jatuh lagi. Alkitab berkata bahwa orang ini seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Dan orang begini tidak layak bagi kerajaan Allah. Jangan berputar-putar di dalam dosa, hal-hal lahiriah yang begitu mengikat kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja ini artinya mereka aktif dalam pekerjaan Tuhan waktu itu. Bapak Ibu Saudara ya. Pekerja-pekerja yang jahat. Mereka ini orang-orang yang melayani. Tapi jahat. Mereka mungkin tidak membunuh ya. Mereka mungkin tidak melakukan hal-hal asusila. Tapi kelakuan mereka, karakter mereka, sifat mereka betul-betul menjadi jahat di hadapan Tuhan. Saudara, kita ini ada di gereja, terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang tahu kita ini benar-benar punya nilai baik, itu hanya Tuhan. Dia yang memberikan kepada kita nilai rapot, Bapak Ibu. Ya, apa benar kita dianggap memang punya predikat baik atau tidak, itu hanya Tuhan. Ya, tapi setidaknya jemaat yang kita layani, orang-orang yang kita jumpai bisa merasakan, bisa menerima dampak dari kebaikan yang kita lakukan. Karena itu gak bisa dibohongi antara hati dan karakter yang baik dengan perilaku yang baik. Itu menjadi satu kesatuan. Mestinya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini Paulus berkata mereka adalah pekerja-pekerja yang jahat. Dan penyunat-penyunat yang palsu. Memang di agama Yahudi kan selalu ada sunat itu sebagai satu hukum perjanjian ikatan antara Tuhan dengan orang Yahudi. Dengan agama Yahudi, dengan orang Israel Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus berkata mereka itu penyunat-penyunat palsu. Menyunat hanya secara lahiriah. Tetapi kehidupannya, batiniahnya tidak pernah disunat. Kitalah orang-orang yang bersunat. Artinya batin kita, hati kita sudah dibersihkan dari semua karat-karat dosa. Karat-karat dunia yang menghalangi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Bagaimana supaya fokus kepada Kristus, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Yang kedua, fokus pada kekekalan. Hal-hal surgawi. Ayat 3, Filipi 3 ini. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang pertama sunat hati, sunat batin. Waktu orang disunat tentu sakit Bapak Ibu dan butuh waktu gitu ya. Orang itu juga harus punya kesiapan. Saya ingat waktu anak saya mau disunat, dia harus punya kesiapan. Kalau enggak dia melawan tentunya. Kita pun begitu. Kita mau sengaja menyerahkan hati kita Tuhan, kerat, potong apa yang masih belum berkenan di hadapan Engkau. Sebab aku mau terus hidupku diperbaharui di dalam Tuhan. Beribadah oleh Roh Allah kata Paulus. Orang yang fokus pada kekekalan, cara beribadahnya pun beda. Motivasi beribadahnya pun beda. Persiapan beribadahnya pun beda Bapak Ibu Saudara. Nah beribadah aja kita harus punya persiapan, motivasi yang benar, apalagi melayani ya Bapak Ibu Saudara ya. Oleh Roh Allah, bukan oleh kedagingan. Persiapan itu bagus sekali. Semua keterampilan skill itu bagus sekali. Harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi jauh lebih daripada itu, yang paling penting adalah apakah kita melakukan semuanya ini di dalam urapan kuasa Roh Allah. Apakah Roh Allah yang mengajari hati kita? Apakah Roh Allah yang menguasai pikiran kita? Apakah kita melakukan semuanya ini di dalam kendali kuasa Roh Kudus? Itu penting Bapak Ibu Saudara. Supaya pelayanan kita itu ada powernya, ada kuasanya, menyentuh orang, memperjumpakan orang dengan Tuhan. Seperti Paulus ini. Bermegah dalam Kristus Yesus. Kalau orang-orang dunia bermegah dengan kekayaannya, bermegah dengan
pangkatnya, gelarnya, jabatannya, bermegah dengan posisinya. Tapi kita yang no turning back, kita mau bermegah di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya bermegah? Kenapa saya bersuka cita? Kenapa saya berbahagia? Karena Kristus Yesus sudah menjadi kepunyaan saya dan saya kepunyaan Dia. Itu kebanggaan satu-satunya yang harus ada dalam diri kita. Walau dunia meremehkan kita, enggak menganggap kita, menjauhkan kita, melecehkan kita. Tapi kita tahu bahwa kemegahanku betul-betul di dalam Kristus. Aku berbahagia dan sudah cukup menjadi anak Tuhan. Itu kebanggaan bagiku. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir, yang ketiga. Karena saya enggak boleh lama-lama ya. Yang ketiga, M yang ketiga apa? M yang ketiga apa? Mengejar tujuan ilahi. Pertama, M yang pertama melupakan yang di belakang. M yang kedua mengarahkan diri ke depan. Tidak cukup hanya mengarahkan diri, berdiam di tempat. Tapi kita harus mengejar. Kata mengejar itu kata kerja Bapak Ibu. Dan itu perlu kerja keras. Ya. Di dalam ayat 13 tadi. Ini yang kulakukan. Ayat 14. Apa katanya? Dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari kepada tujuan. Wow. Kata berlari itu mesti disimak dengan baik Bapak Ibu. Itu kita harus mulai greget dengan diri kita sendiri. Greget dengan roh kita. Greget dengan hati kita. Apakah saya sudah berlari atau saya stay di tempat? Ya. Mengejar apa yang menguntungkan di dalam Kristus. Apa yang menguntungkan di dalam Kristus? Apa Bapak Ibu Saudara? Apakah kita tahu apa yang menguntungkan dalam Kristus? Semua yang membanggakan hati Bapa, itulah yang menguntungkan dalam Kristus. Semua yang tidak membanggakan hati Tuhan, rugi di dalam Kristus. Dan semua itu sudah diperoleh oleh Paulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Berlari-lari pada tujuan ilahi, menangkap dan memperoleh. Tentu waktu saya berlari, ada sesuatu yang saya mau capai. Dan saya pastikan saya harus menangkap itu. Saya harus meraih itu. Kalau enggak ngapain berlari, kagak ada tujuan Bapak Ibu ya. Ini mah pelari yang tanpa tujuan dan menurut saya agak sedikit sedang ya. Karena berlari tapi enggak ada tujuan gitu. Kita anak-anak Tuhan ini, kita punya satu target, punya satu tujuan. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Sampai kita memperoleh Kristus, ada di dalam keabadian bersama-sama dengan Dia. Sekarang ini kan belum. Ini kita dalam perjalanan menuju Yerusalem baru, tanah surgawi yang kekal. Paulus berkata ayat yang ke-8, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, mengejar tujuan ilahi ada beberapa yang mesti kita lakukan. Yang pertama, tujuan ilahi adalah harus ada pengenalan yang lebih intim dengan Tuhan. Ibadah ini harusnya membuat kita lebih dalam mengenal Tuhan. Kalau tidak, ngapain beribadah Bapak Ibu? Kalau cuma ketemuan sama orang lain begitu mengharapkan nanti ada yang kasih angpau gitu ya. Buat apa? Mengenal Kristus secara pribadi lebih dalam dan inilah yang ku kehendaki kata Paulus dalam pasal 3 ayat 10. Inilah yang ku kehendaki mengenal Dia secara pribadi. Pastikan tahun 2023 kehendak saudara yang paling tinggi dan prioritas adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Berat Bu. Nggak bisa enggak Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau ketinggalan ayo kenali Tuhanmu secara pribadi. Nempel melekat padanya. Waduh Bapak Ibu. Orang-orang dunia itu ya. Mereka kalau dengan dunia gila-gilaan betul. Apa kita gila-gilaan dengan Tuhan? Saya nggak tahu. Kita jawab masing-masing Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada waktu lagi untuk bersantai-santai kalau buat saya. Kenali pribadi Tuhan. Sampai saudara tahu selera Tuhan itu apa sih sebetulnya. Kesukaan Tuhan itu apa sih sebetulnya? Saya pengen berikan, saya pengen buat apa yang Tuhan mau dan suka gitu ya. Melepaskan semua sampah-sampah sorgawi. Kita ini warga kerajaan surga. Tapi dunia selalu berusaha untuk melempar sampah kepada kita. Supaya kita kotor kembali. Lepaskan itu, saudara bersihkan dirimu oleh kuasa darahmu. Gitu kan tadi ya. Tiap hari kita memerlukan kuasa darah domba Allah membersihkan kita dari sampah-sampah dunia. Karena kita masih ada di dunia dan bersentuhan dengan dunia. Bergaul juga dengan orang-orang di dunia ini. Dan itu bisa menghamiri kita, mengotori kita Bapak Ibu. Tapi apapun itu,
Kalau kita mau berkata, Tuhan aku mau kejar tujuan itu. Dan aku gak mau dikotori, gak mau diikat. Apalagi sampai ada di dalam kubangan-kubangan ini. Aku mau lepaskan semuanya itu. Makanya dia saya bilang butuh kerja keras ya Bapak Ibu Saudara ya. Sampah-sampah surgawi itu semua hal-hal kebanggaan-kebanggaan lahir ya tadi. Di hadapan Tuhan itu gak ada gunanya. Gak ada nilainya sama sekali Bapak Ibu Saudara ya. Paulus berkata, semua aku anggap rugi, semua aku anggap sampah. Aku disunat pada hari ke-8. Aku ini orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang rohaniawan yang cukup diakui di Israel. Dihormati. Ya mungkin kalau sekarang alim ulama Bapak Saudara ya. Itu. Tapi itu dulu posisi Paulus. Dia berkata, aku orang Israel asli. Aku begitu giat untuk agamaku. Aku pembunuh orang-orang Israel. Apa sih yang kurang padaku? Nyaris sempurna secara agamawi. Tapi dia berkata, ku anggap sampah. Itu semua kotoran. Kotoran itu jangan disentuh lagi. Kotoran itu yang ada harus dibuang dan ditinggalkan Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikerjakan oleh Paulus. Untuk apa? Memperoleh Kristus. Itu lebih mulia. Itu lebih berharga. Itu lebih dari segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh enggak memperoleh hal-hal yang dijanjikan dunia ini. Jangan sedih, jangan menangis. Tapi merataplah kalau saudara tidak memperoleh Kristus. Saya tegaskan, merataplah kalau saudara tidak bisa memperoleh Kristus secara penuh di dalam dirimu. Karena itu begitu menyedihkan. Karena itu begitu malapetaka yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kejar tujuan ilahi, kenali dia lebih dalam, lepaskan semua sampah-sampah surgawi. Berlarilah, perolehlah Kristus. Supaya apa? Kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Orang yang no turning back itu satu waktu dia akan sampai pada tujuan. Dan Tuhan berkata, aku hargai semua jerih lelahmu. Aku tahu engkau juga enggak main-main. Aku tahu semua perjuangan yang sudah engkau lakukan. Air matamu yang begitu bercucuran. Demi supaya engkau bisa melupakan yang di belakang. Kau mengarahkan dirimu ke depan. Dan terus berlari pada tujuan surgawi. Orang yang berlari itu tidak mau dibebani oleh apapun. Namanya juga lari Bapak Saudara ya. Enggak ada orang lari pakai sepatu high heel 10 cm, enggak ada. Pakai jas, ya bawa ransel, enggak ada. Lepaskan semuanya itu, berlarilah sampai pada tujuan. Anak-anak Tuhan saya ingatkan, jangan kita hanya jalan di tempat. Apalagi hanya berjalan biasa, berjalan santai, berlari. Bahkan Tuhan berkata terbang bersama dengan dia, Bapak Ibu Saudara. Ayat terakhir kita baca dalam Ibrani 12. Sebelum saya tutup dalam doa. Ibrani 12. Ayat 2 ya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara harus lihat Alkitab karena tidak ada di screen, tidak ada di layar ya. 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Saya mau melakukan Tuhan, tapi daging saya begitu kuat juga menahan saya. Dunia begitu kuat juga menahan saya, tapi saya melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin saya kepada iman yang selalu disempurnakan. Supaya nanti saya juga ada bersama-sama denganmu dalam kemuliaan Bapa yang di surga kekal selama-lamanya. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang no turning back, tapi terus maju ke depan. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Tuhan, kami belajar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu selama kami ada di dunia ini, sebelum Kau datang menjemput kami, banyak sekali hal yang berusaha menahan langkah kami. Dan juga berusaha membuat kami menoleh ke belakang. Tapi kami percaya kepada-Mu ketika kami mendengar firman ini, Roh Kudus menjamah hati setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus melupakan apa yang di belakang kami. Mengarahkan diri ke depan, kepada-Mu, kepada kekekalan, kepada kerajaan surga yang kekal. Dan terus berlari Tuhan. Roh kami terus bergerak bersama dengan Tuhan. Pikiran kami terarah kepada Engkau dan Engkau memberikan kepada
kami semua jemaatmu kekuatan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua adalah anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang sampai pada tujuan akhir, tujuan ilahi. Kami bersyukur untuk firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang diberkati firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bila firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menguatkan setiap panggilan kita di dalam Tuhan. Berikut adalah rangkaian ibadah untuk sepanjang minggu ini. Siang ini ibadah remaja diliburkan dan untuk ibadah sekolah minggu dapat diikuti secara online melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur mulai pukul 8 pagi dan seterusnya. Di hari Rabu 25 Januari 2023 pukul 5 sore kembali WBI mengundang para wanita untuk hadir di dalam ibadah Wanita Betel Indonesia Jelambar Timur dengan tema Bersukacita yang diadakan di Gedung 35. Dan hari Kamis, ibadah doa diadakan di Gedung 35 pada pukul 4.30 sore. Minggu depan 29 Januari 2023, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Fandi Stephen dengan tema Berubah. Dan untuk ibadah sekolah minggu depan dapat diikuti secara tatap muka di Gedung 52, lantai 2. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti program bimbingan belajar dari GBI Jelambar Timur, silakan menghubungi WhatsApp GBI Jelambar Timur dan Bapak Ibu Saudara dapat meneruskan pesan ini kepada setiap orang yang membutuhkan bimbingan belajar biar gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Teruslah menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Seberapa banyak kita yang sudah diberkati pagi hari ini? Lambaikan tangan, puji Tuhan, kita semua diberkati. Dan saya mewakili GBI Jemaat Jelambar Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bertina yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga dan pelayanan yang sudah dipercayakan. Haleluya. Satu hal lagi, tadi pengumuman sudah disampaikan, tapi ada satu lagi yang saya ingin tambahkan, yaitu ibadah remaja Betel Indonesia, ibadah RB Jelambar Timur, yaitu tanggal 29 Januari, ya, jam 12 siang dengan tema Agent of Change dengan pembicara Kofandi. Ya, jadi jangan lupa untuk mengingatkan adik-adik atau anak-anak kita yang remaja. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama adalah untuk operasional gereja, kemudian yang kedua adalah untuk memperlengkapi gedung gereja kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Biar kami semakin dipulihkan, semakin didewasakan iman kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Bapa yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Dan kami mau mengembalikannya Bapa kepadamu biar untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biar kami untuk senantiasa kami mau memberi dengan penuh sukacita dengan tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau sudah menjumpai kami setiap pribadi. Sehingga kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang memiliki kelemahan tubuh, sakit, penyakit sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Kami yang punya hari-hari ini bimbang dan jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar dan kepastian kepada kami. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Sebab semua yang terbaik Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami memberkati gereja ini. Tuhan terus memberkati kesehatan Ibu Gembala kami, Ibu Popi. Pulihkan pasca operasinya Tuhan, supaya sempurna melihat kembali seperti semula ya Bapa. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati seluruh staf pengembalaan, seluruh pengurus pelayan Tuhan di gereja ini. Biarlah semua fokusnya hanyalah kepada Engkau. Nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan dan keluarga mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu satu persatu, keluarga lepas keluarga tanpa terkecuali. Engkau tahu kebutuhan hidup mereka setiap hari. Engkau ada bersama mereka setiap hari. Engkau menemani mereka setiap hari. Tuhan, teguhkanlah iman jemaat-Mu. Buatlah mereka bersungguh-sungguh mengasihi Engkau dalam segala keadaan apapun. Terima kasih, kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Tuhan mengaruniakan selalu keamanan. Dan kami percaya kota ini menjadi percontohan bagi kota-kota yang lain. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kota ini. Bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau cinta Indonesia karena Engkau sudah menebus bangsa ini dengan darah domba Allah. Kami berkati Indonesia dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Terima kasih Engkau juga membuka pintu-pintu pekabaran Injil di seluruh pelosok tanah air. Supaya banyak jiwa datang kepadamu. Indonesia dimenangkan dan diselamatkan. Setiap lutut bertelut dalam nama Yesus. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati Pak Jokowi, jagai lindungi bentengi hamba-Mu. Pakai dia terus menjadi alat kuasa di tangan Tuhan. Membawa bangsa ini lebih baik lagi. Revolusi mental terjadi di mana-mana. Segala bentuk kejahatan disingkapkan supaya Indonesia dibersihkan dari segala hal-hal yang bukan datang dari Tuhan. Bagi-Mulah segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat-Mu juga yang mungkin berlibur bersama dengan keluarga besar mereka. Tuhan juga memberkati menemui mereka. Dan mereka tidak melupakan Engkau, tapi mengutamakan Tuhan di hidup mereka. Sebentar kami akan berpisah pulang dari tempat ini. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Berkat Tuhan juga turun bagi semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di pagi hari ini. Tuhan, biarlah hati mereka selalu melekat kepadamu dan Engkau terus mengurapi mereka dalam segala apa yang mereka buat untuk Tuhan. Sekarang Tuhan, mari kedangkan tangan-Mu di atas kepala setiap kami dan biarlah berkat-Mu yang sempurna turun atas kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi, arahkan kepada Tuhan yang memberkati kita dengan sempurna. Kiranya Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada kita, sehingga kita selalu memancarkan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada di sepanjang umur hidup kita. Pulanglah, terimalah segala berkat-berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, bimbingan, kekuatan Roh Kudus yang membuat kita tetap setia. Mulai detik ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua di awan-awan. Membawa kita masuk dalam kemuliaan surga yang kekal. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati, jangan terburu-buru, silakan duduk dulu menunggu arahan dari Asher untuk keluar ke bawah.
Oh ya, selamat juga Kongsi Facai kepada kita semua. Ya, silakan yang untuk bersilaturahmi bersama dengan keluarga masing-masing.